lama di sana. Disuruh ngapain? Jagain tempatnya. Oh, buat penglaris. Kok nggak tahu aku. Terus disiksa di sono. Kalau nggak Nggak manggil, boleh pergi. kalau nggak manggilin orang disiksa. Aku nggak boleh pergi. Iya, pokoknya kalau misalnya nggak dapat customer nih yang masuk di situ disiksa. Harus dapat. Aku Pokoknya takut. harus ada yang rame. Pokoknya usahanya harus rame gitu ya. Yang udah diajaran ya. Ya udah, sini aja. Tolongin. Dia ini ditolongin di sini. Sini aja. Ntar dikirimin Al-Fatihah. Namanya siapa? Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua di Horor Parah. Oke deh, kali ini gue lagi bertamu ke rumah Cangmul dan kebetulan saat gue bertamu ada satu kejadian yang menurut gue perlu diulik dan dicari tahu. Nah, jadi ceritanya si sosok ini adalah salah satu penunggu atau dijadikan sebuah aset buat penglaris dari toko yang dikatakan di Ambulang sana lah. Sebelum kita masuk ceritanya, oke, gue kenalin dulu dengan Cangmul. Oke, Cangmul. Boleh perkenalan diri dulu, Cangmul, sama Ya. Oke. Hai sahabat Paradox, tonton terus. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Paradox. Oke. Itu juga buat pengingat para viewers dan sampai ketinggalan cerita-ceritanya. Oke, langsung aja ke ceritanya, Cangmul, gimana? Ya, kita tanya langsung dulu dengan Nanda ya. Ya. Gimana Nanda tadi berkunjung ke daerah Pamulang? Sebenarnya nggak tahu sih kalau ada sosok itu ya, memang lagi nggak fokus ke sana sebenarnya. Jadi ranahnya dia nempel. Mungkin ya karena memang lagi nggak fokus juga sih, nggak tahu ada dia di sana, tapi memang pernah ngeliat. Cuma keadaannya memang nggak tahu kalau dia lagi deket atau gimana, soalnya memang lagi nggak fokus juga, nggak tahu juga, tapi memang pernah ngeliat. Ya, jadi itu tadi memang si Nanda ke sana itu dengan urusan yang berbeda. Tapi secara tidak langsung dia itu ngikut Nanda, pada dasarnya dia ingin meminta bantuan atau minta tolong sama Nanda. Cuman si Nandanya nggak meru atau memang nggak diladenin sama si Nanda, karena Nandanya juga memang fokusnya ke yang lain, karena dia ada urusan lain. Jadinya datang ke rumah saya memang lagi bertamu ya sama Bang Alan juga kan tadi kemarin. Akhirnya di sini dia ngerasa bisa buat bantu dia gitu. Akhirnya masuklah ke Nanda. Dia juga di sini orang udah kabur. Aku lama di sana. Disuruh ngapain? Jagain tempatnya. Oh, buat penglaris. Kok nggak tahu aku. Terus disiksa di sono. Kalau Nggak boleh pergi. kalau nggak manggilin orang disiksa. Aku nggak boleh pergi. Iya, pokoknya kalau misalnya nggak dapat customer nih yang masuk di situ disiksa. Harus dapat. Pokoknya Takut. harus ada yang rame. Pokoknya usahanya harus rame gitu ya. Yang udah diajaran ya. Ya udah, sini aja. Tolongin. Dia ini ditolongin di sini. Sini aja. Ntar dikirimin Al-Fatihah. Namanya siapa? Namanya siapa?
Astagfirullahaladzim. Jahat banget. Ya astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Badannya nggak bisa bangun. Di sini. Kakinya dipegangnya. Diseret dari kaki. Kakinya. Dia pada dasarnya minta pertolongan karena di sana dia dipekerjakan sama seseorang tapi dengan cara yang salah. Ya dia diseksa atau gimana gitu ya kan. Pada dasarnya seharusnya kan memang kalau memang kita minta tolong sama siapapun, ini tanda kutip sama manusia maupun nama gaib gitu ya kan. Pada dasarnya mereka ini kan sama-sama butuh upah, tapi caranya salah kan diseksa. Cukup kita kirimin doa kalau buat yang untuk yang memang tidak kelihatan. Kita juga sebagai manusia sama ya, minimal kalau memang kayak kita nih manusia minimal dia tidak bisa bantu apapun, tapi kita minta doanya itu udah cukup. Apalagi gaib-gaib itu kan memang lebih ke yang diutamakan itu adalah doa, tanpa diseksa, tanpa diapapun. Kalau memang kita kasih dia doa, insya Allah dia dengan senang hati, dengan sukarelawan, tanpa kita paksa, apalagi kita sakitin. Seperti itu Bang Alan, pada dasarnya gaib juga ya, karena gaib juga kemampuan Allah. Iya, sebagaimana layaknya ya kita perlakukan dia ya sewajarnya, bukan harus dengan cara yang diseksa. Pertanyaan kamu, Mak. Kalau tadi kan bicaranya minta tolong ya. Kalau bicara tujuannya ke ranah apa? Misalkan katakan nyelakain orang, amit-amit, atau enggak mungkin kayak tadi Ane bilang tuh buat penglaris, membantu salah satu tokoh atau gimana? Ya, kemungkinan tadi dia lebih dipergunakan untuk menglaris usaha seseorang yang ini minta bantuan sama orang lain. Cuman dari orangnya itu memperdayakan dia dengan cara diseksa dulu, bukan dikasih doa. Lu nggak bisa ngasihin, lu berseksa. Itu cara-cara yang salah. Dimana juga kan walaupun dia gaib, pada dasarnya kalau kitanya baik, dia juga anak baik kok sama kita. Pada dasarnya kan dia yang butuh pertolongan kita, bukan kita yang minta pertolongan dia. Jadi pada intinya caranya yang nggak benar gitu. Caranya yang nggak benar. Berarti yang kita tahu juga ternyata banyak yang dukun-dukun nyeleneh, bahkan nyelenehnya sampai ke gaib-gaibnya ya. Artinya kan kalau kita umumnya ya, dan tanda kutip nyeleneh itu kan nyerang ke manusia, sesama manusia. Mereka juga kayak mempekerjakan gaib itu seperti hewan gitu. Ya seperti itu. Tapi mereka juga tetap kasih makanan. Tapi kan biasanya yang menyerang ke manusia itu bukan makhluk yang begitu, tapi sebangsa jin yang memang dia itu memusuhi manusia. Makanya semakin dia dikasih makanan yang berbau dengan menyan segala macam, ya pada dasarnya itu menyesatkan yang juga sebenarnya pada dasarnya. Makanya lebih media itu seperti kembang atau menyan itu adalah sebagai media buat ibarat kata mengakui atau kesukaan seharusnya, bukan memberi makan. Pada dasarnya gini, setiap kita sebagai manusia bekerja itu butuh upah. Begitupun gaib sama, gaib juga butuh upah. Ya salah satunya kita kasih dengan doa, dengan kesukaan dia pasti. Bukan berarti kita musyrik ya, tapi ya yang namanya kita udah bekerjakan bagaimanapun
ya dia Ada upahnya. ada upahnya, cuman yang sewajarnya. Iya. Itu karena kita juga menghormati dia, bukan berarti kita menduakan sama kita ya. Iya. Nah, tadi tuh yang aneh perhatiin kan klarifikasi dari si Gaib ini yang masih ada pertanyaan. Jadi dia tuh minta tolong, tapi minta tolongnya gimana sih? Maksudnya kayak dia Ya pada dasarnya dia minta tolong untuk dibebaskan bebaskan. dari belenggu manusia-manusia yang udah nyiksa dia, yang mempekerjakan dia tanpa tanpa rasa kasihan. Ya sama halnya kayak zaman dulu kita dijajah, kita dikerja paksa, semua juga pengen berontak tapi takut karena tidak ada daya upaya dan tidak ada yang menolong. Ya begitupun dia modelannya seperti itu, makanya dia minta tolong kemarin. Ya ada kemungkinan mungkin menurut dia di sini bisa membantu. Ya alhamdulillah tadi kan sedikit banyaknya kita udah bantu, kita udah kirimin doa juga buat dia, jadinya apa yang sakit atau apa yang kecewa kita bisa terobati gitu. Tapi kalau dari info dari sudut pandang tuh gimana? Kalau yang kita ada info sama Samuel yang bisa paham di sana, jadi sosok si dirinya masih ada di sini. Ya karena memang kita kalau kata orang mah yang namanya kita dulu ya biarin di sini, berarti kita mending kita kasih makan juga seksa itu disebut Tuhan dan gitu. Bisnanda sekarang gimana rasanya, gimana udah enak, Mendingan sih. udah enakan badan? Masih lagi di habis itu Tapi tadi kalau bicara info masuk itu masuk sampai ke sere-sere, karena kan kita lagi sama yang ininya. jadi ini masih ada. Sudah pergi. Enggak. Tadi pada dasarnya suatu ketika dia minta tolong yang punyanya pun datang pada dasarnya untuk ambil dia, tapi itu kita halangi. Ya pada dasarnya kita kan menolong kan. Ya alhamdulillah semua Allah kasih kuasa, niat kita baik buat dia, kita dikasih menang. Tuh. Ada lagi sama Cukup kepanjangan narasi juga nggak enak ya sahabat Paradok. Cukup sampai di sini keterangan kita. Nah, kita balikin ke host untuk selanjutnya. Oke, teman-teman horor paradoks. Sorry, sebelum ditutup mungkin kamu ada kesimpulan atau dari Bulannya memang berdampingan di dunia ini, ya minimal kalau kita pengen selamat saling juga saling mati sama dunia akhirat. Oke deh. Sebelum itu gue nggak bosan-bosan buat ngingetin sama kalian untuk selalu support channel ini dengan cara like, comment, and share, dan jangan lupa selalu subscribe channel ini biar nggak ketinggalan cerita-ceritanya. Oke, buat teman-teman horor paradok yang mungkin pengen sharing atau pengen nambahin pengetahuan atau pengen cerita, bisa cerita di kolom komentar atau bisa DM di Instagram, di TikTok atau di YouTube-nya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.